Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam untuk kita sekalian. Yang kami hormati PPK, Majelis Ulama dan Ibu, para OPD, adik-adik, mahasiswa, tergabung dalam beberapa organisasi kimia. Mendengarkan ya apa yang akan adik-adik sampaikan untuk yang dalam hal ini ditunjuk oleh Pak Sekda dan Bapak Ibu kita semua OPD yang ada. Saya kami persilakan adik-adik, siapa yang mau dulu? Fokus kami adalah ingin membantu mengawal program kerja dari pemerintah Provinsi Maluku. Menurut hemat kami, ada beberapa program-program kerja dari Pemprov Maluku yang belum dirasakan. Mungkin ini juga semangat dari kami yang muda untuk akan menginstruksi kepada pemerintah Provinsi Maluku agar mengingatkan kembali bahwa kemarin Bapak itu pernah menyatakan hal-hal yang demikian. Makanya kami datang untuk menagih atau menegur itu kembali untuk mengingatkan bahwa Bapak untuk merealisasikan janji-janjinya. Mencermati isu belakangan ini yang dialami oleh masyarakat Maluku. Saya Syawal Tamer. Kami melihat bahwa ini merupakan salah satu yang mengganggu stabilitas politik yang ada di Provinsi Maluku. Olehnya itu, sebagai kaum cendekiawan, sebagai pemikir atau sebagai mahasiswa, jika hanya kemudian kita melakukan suatu gerakan tetapi dalam rangka istilah kasarnya hanya untuk membuat hasil akhirnya adalah meminta maaf, maka kita apa yang selama ini kita pelajari kita rasa sia-sia. Olehnya itu, setelah beberapa hasil dari diskusi kami, kebetulan ada senior-senior juga, kami ingin gerakan kami itu justru berbau kepada yang namanya mengawal pemerintah dalam membangun Provinsi Maluku, terutama kepada janji-janji Wagub atau yang sudah beberapa hal yang sudah diselesaikan, misalnya link yang sudah ditandatangani. Olehnya itu, kami punya beberapa poin tuntutan. Salah satunya saya ingin bacakan di sini yang nantinya bisa kita kawal bersama Pak, yaitu pemerintah pusat harus menyetujui anggaran 80 triliun yang diusulkan oleh Pemprov. Kita ingat bahwa ini sudah diusulkan beberapa kali oleh gubernur sebelumnya, tetapi sama sekali tidak pernah dieksekusi. Yang berikutnya, APBD kita hanya 3T. Ini juga sama dengan Kota Malang dan Depok. Bagaimana mungkin sebuah provinsi yang begitu besar dengan jumlah penduduk yang terpelosok kepada daerah kecil hanya mendapatkan anggaran yang begitu kecil? Olehnya itu, kami sangat mengapresiasi terhadap pemerintah Maluku yang sudah mengusulkan anggaran sebesar 80 triliun. Untuk itu, kami mendukung sepenuhnya gerakan pemerintah untuk dapat mengeksekusi 80 T ini tanpa ada pilih-pilih dari pemerintah pusat. Makanya jika ada gerakan lain kemudian mengganggu stabilitas politik yang tentunya akan mempengaruhi putusan terhadap anggaran yang sudah diusulkan ini, maka ini merupakan salah satu kerugian besar terhadap masyarakat Maluku secara kolektif. Berikutnya juga terkait dengan infrastruktur pembangunan ini. Ini yang merupakan apa yang sudah banyak dilakukan atau didengar oleh masyarakat terkait dengan salah satu program pemerintah ini. Dan kita mengapresiasi itu karena kemarin kita sempat membaca juga dan mengatakan bahwa itu sudah ditandatangani. Tetapi yang paling penting itu adalah infrastruktur menunjang ini, Pak. Infrastruktur. Kita tahu bahwa dalam menunjang Maluku sebagai ini tentunya membutuhkan sarana prasarana infrastruktur yang lain, salah satunya pelabuhan. Olehnya itu, kami minta kepada pemerintah provinsi coba bagaimana melihat pelabuhan yang sudah ada namun tidak difungsikan. Ada satu pelabuhan di Kabupaten Maluku Tenggara di Danau. Itu pelabuhan yang besar, Pak, tetapi hanya kosong. Itu hanya kosong. Makanya sempat kami melihat di YouTube bahwa Pak Gub sempat mengucapkan dalam satu channel YouTube wawancara eksklusif bahwa beliau ingin membangun pelabuhan
berskala besar itu di daerah Maluku Tengah, di daerah Liang atau Tuleu. Kami sempat menonton itu, Pak. Makanya kami ingin agar Bapak, bagaimana Bapak bisa berpikir kembali bahwa dalam membangun pelabuhan itu tentunya harus ada gesekan dengan masyarakat. Artinya harus ada masyarakat yang dipindahkan lagi untuk bagaimana menunjang pelabuhan yang besar ini. Makanya bukan tidak setuju tentang pembangunan pelabuhan di situ, tetapi bagaimana kami ingin agar letak pembangunan itu dipikirkan kembali. Dipikirkan kembali. Yang berikutnya, kami tentu saja siap mengawal pemerintah provinsi dalam rangka untuk mengeksekusi kepentingan Maluku ini. Olehnya itu, kalau misalkan Bapak Gubernur maupun Bapak semua sudah duduk di rumah Baileo yang sama-sama patut cintai ini untuk mengeksekusi kepentingan Maluku, kami siap berjuang bersama Bapak sekalian. Saya bersama teman-teman sudah sepakat. Kalau Bapak bisa berjuang, kami siap. Bapak berjuang dengan Baileo, kami siap penggayan dengan bela makan kole-kole, Pak, untuk bagaimana mengeksekusi kepentingan masyarakat Maluku secara umum. Kami tidak ingin ada gerakan-gerakan yang kemudian membuat stabilitas politik di Maluku kemudian menjadi kacau, hingga ada dorongan-dorongan lain dari gerakan-gerakan lain seperti gerakan-gerakan separatis ya. Kita tidak ingin itu. Kami Maluku ini cinta NKRI, Pak. Kami pemuda sangat mencintai NKRI. Olehnya itu, tentu saja harapan kami adalah beberapa poin tuntutan yang nanti kami serahkan akan kami kawal, dan juga kami bersedia apabila yang sudah tadi saya katakan, kami rela Pak penggayan kole-kole, bahkan bukan belang, kalau belang punya semang, tapi kami bisa pakai kole-kole yang tidak pakai semang walaupun timbang-timbang badan. Kami rela bahkan melakukan aksi sampai di Jakarta, Pak. Yang penting bagaimana kita sama-sama mengawal kepentingan masyarakat Maluku yang besar ini. Apa itu yang lain-lain untuk refleksi atau yang itu tidak penting, Pak. Tapi yang paling penting adalah bagaimana mengawal pembangunan Maluku ini. Satu lagi dari saya, Pak, yaitu kami meminta agar kami mendorong, Pak, ada pembukaan daerah otonomi baru di Maluku. Ini juga penting, Pak. Kebetulan saya berasal dari Kabupaten Seram Bagian Barat. Status jalan dari Ariate sampai ke Loki itu konon katanya sudah masuk jalan nasional, Pak. Ya Bapak tahulah seperti apa jalan di daerah-daerah pelosok. Ya kita tidak bisa berbicara banyak. Misalkan saja jalan itu masuk dalam status provinsi dengan APBD kita yang kecil tadi, Pak. Olehnya itu perlu ada dorongan daerah baru supaya kita itu bisa sejahtera, Pak. Ini kita baru saja selesai mengenakan 17 Agustus memperingati kemerdekaan negara kita. Satu hal yang perlu kami tekankan lagi, Pak, Maluku merupakan satu dari 8 provinsi pertama yang mendirikan negara ini. Kita kalau hari itu Maluku tidak masuk, ya belum tentu kita bernegara hari ini, Pak. Olehnya itu ini adalah kepentingan, ini rakyat Maluku mau, Pak. Kepentingan Maluku harus diusahakan secepatnya dieksekusi biar rakyat dapat merasakan kesejahteraan kita dalam rangka 75 tahun kita bernegara ini. Mungkin itu saja dari saya, ada tambahan dari para teman-teman lain. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa itu 1.054 desa di pesisir. Angka ini 90-90% dari desa di pesisir. Dan sisa itu yang ada di utara. Bagaimana link ini supaya nanti desa-desa pesisir ini bisa hidup? Kira begitu. Ada ini pada begitu. Jadi dia kumpul-kumpul bawa di pelabuhan pengumpul. Nanti, kita cerita satu kali. Pelabuhan pengumpul termasuk di Jakarta itu dia menjadi pengumpul nanti semua itu ada di industri perikanan yang nanti ada di bilang situ bukan tanggung-tanggung 250 sampai 300 hektar, jadi bukan sebesar anak lagi itu dia menjadi hak. Kalau hak itu menjadi kalau orang dari Ternate, Papua, mungkin Kendari, dia mau berdoa apa-apa dia sebelum Surabaya lain. Dia bisa makan apa ya paling hari dia cukup ke Ambon, di situ diambil di situ kapal yang besar-besar dari Cina dari mana-mana semua masuk di situ baru lagi nanti ya